Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama, mencari ilmu yang mana tujuannya yaitu kita mencari ridha Allah. Semoga nanti kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mencoba mengulas rahasia-rahasia puasa yang mana kami tukil dari kitab Ihya Ulumuddin tentang Asrarus Shaum. Bahwasanya puasa itu lebih memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Kenapa? Kalau kita melihat dari keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 232 dari kitab Asrarus Shaum, di situ dijelaskan bahwasanya ibadah puasa itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah fardu yang lain, dikarenakan puasa termasuk ibadah yang mana dinisbatkan atau dibangsaakan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya keterangan dalam kitab Ihya tersebut, yaitu innama kana lahu wa musrifan binisbati ilaih wa in kanat al-ibadatu kulluha lahu. Di sini dijelaskan bahwasanya ibadah puasa itu memiliki suatu nisbat atau kebangsaan, yang mana di sini notabene puasa itu adalah ibadah benar-benar untuk Allah dan nanti akan dibalas langsung oleh Allah. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun toh di situ memang jelas ibadah-ibadah itu secara umum itu adalah kembalinya dinisbatkan kepada Allah atau perintah-perintahnya Allah, akan tapi puasa memiliki suatu keistimewaan yang sangat luar biasa, yang mana di situ jelas-jelas langsung kembali kepada yang melaksanakan puasa dan nanti yang membalas puasa itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa itu istimewa atau istimewanya puasa itu apa sih? Ternyata di situ karena ada dua makna. Yang pertama, ahaduma an-nasawma kafun wa tarkun. Yang pertama adalah puasa itu ada suatu usaha untuk mencegah, ada usaha untuk meninggalkan. Dalam artian di sini puasa itu mempunyai suatu sirri, suatu rahasia, yang mana dari rahasia itu puasa hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjalankan puasa tersebut. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, amal ibadah yang lain, amal ibadah wajib yang lain seperti hanya sholat atau mungkin zakat atau ibadah haji. Di situ bisa dilihat oleh orang lain. Akan tapi kalau puasa hanya Allah dan pelaku dari puasa tersebut. Sesuai dengan keterangan dalam kitab ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, wa shaumu la yarahu illallah. Tidak ada yang bisa melihat puasa ini, ibadah puasa ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan pelaksana dari ibadah puasa tersebut. Yang selanjutnya, alasan yang kedua kenapa ibadah puasa lebih istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lain, wasani annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah puasa ini ada suatu usaha untuk menghalangi atau untuk memaksa atau untuk mengurangi dari kebebasan dari musuh Allah, yaitu syaitan, yang mana wasilah dari setan ini bisa berkembang dan mudah mengendalikan diri kita ketika kita melakukan kehidupan di sehari-hari, itu karena adanya syahwat. Sesuai dengan keterangan yang ada di kitab tersebut, fa inna wasilata syaitan la'anahu wa asyahwat. Maka sesungguhnya wasilahnya syaitan, yang mana syaitan itu adalah dimusuhi oleh Allah, yaitu apa? Yaitu syahwat. Yang mana syahwat itu bentuk jamak dari syahwatun, yang artinya yaitu adalah keinginan atau harapan-harapan yang mana
beriku di situ itu harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang mana di situ menuju ke arah-arah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari keterangan kitab Ihya Ulumuddin di situ, wa innamat taqwa wa inna taqwa syahawatu bil akli wasyurbi. Dan sesungguhnya kekuatan syahwat itu bisa semakin besar dikarenakan adanya bil akli wasyurbi, sebab adanya makan dan minum. Oleh karena itu, dengan adanya momentum puasa ini, marilah kita ambil pelajaran. Jangan sampai dengan kita puasa dari pagi sampai menjelang adzan maghrib, atau yaitu waktu iftar, jangan sampai kita punya suatu inginan untuk sebagai balasan dari makan waktu pagi sampai sore. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengatur diri kita dengan adanya momentum puasa ini, bisa membagi waktu kita, bagaimana waktu kita itu untuk makan itu seberapa besar makanan yang kita konsumsi, dan setelah itu kalau sudah kita atur dengan baik, baru sisa atau sebagian dari makanan tersebut kita bisa bagikan kepada orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya mari kita ambil pelajaran. Ada suatu unen-unen yang mana di situ unen-unennya adalah poso iku penting, ojo sing penting poso. Dalam artian di situ, kalau kita memahami poso ini ku penting, berarti kita berusaha dari waktu pagi terbit fajar shadiq sampai maghrib itu dengan benar-benar menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahiriyah dan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara pahalanya atau secara batiniah. Karena banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi dia hanya mendapatkan yaitu alju wal atsu. Dia hanya mendapatkan balasan berupa rasa lapar dan dahaga. Semoga kita bisa menjadi seorang pribadi yang baik, yaitu benar-benar berpuasa yang mana bisa menjaga diri kita, bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahiriyah dan hal-hal yang membatalkan puasa dari amalan-amalan atau dari hal-hal yang mana itu mengurangi pahala puasa tersebut. Pemirsa rahimakumullah, selain itu juga kita harus paham kalau benar-benar itu poso niku penting, ora sing penting poso, maka kita jangan sampai cuma membatalkan atau cuma menggugurkan kewajiban puasa itu dengan sing penting awet esok nggak maem, awet pagi nggak maem, nggak minum sampai sore yora ngono. Akhirnya sing penting mung poso. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya juga kita harus ingat ada suatu dawuh. Di situ menegaskan kepada kita kalau kita ingin bisa mengetuk pintu surga, salah satunya untuk bisa mengetuk surga itu adalah dawimi bilju. Dawimi qur'aba bil jannati biljui. Kalau kita ingin bisa melanggengkan, membiasakan diri kita bisa mengetuk pintu surga, salah satunya caranya adalah dengan bilju, yaitu dengan lapar. Dalam artian di sini adalah dengan puasa. Kalau ibadah puasa kita itu memang betul-betul poso niku penting, saya yakin nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Ansor Media, pimpinan cabang Kabupaten Boyolali yang mana telah mensupport dan mendukung kegiatan ini. Semoga ke depan tim Ansor Media ini semakin bagus dan semakin bersaing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.